wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru dalam semester 2 ini. Saya harap kalian tetap aktif dalam pembelajaran. Dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan diskusikan di grup WhatsApp. Oke, hari ini kita masuk ke materi aturan pencacahan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Secara umum, cara menentukan banyaknya hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan adalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan berikut. Yang pertama adalah kaidah perkalian, yang kedua adalah permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Yang pertama kita akan bahas tentang aturan perkalian. Nah, aturan perkalian itu di sini ada pertama adalah aturan pengisian tempat. Jadi, jika tempat pertama dapat diisi dengan N1, cara yang berbeda, tempat kedua dengan N2, cara yang berbeda, sampai ke NK, cara yang berbeda. Maka banyaknya cara untuk mengisi K tempat yang tersedia adalah N1 kali N2 kali N sampai titik-titik ke NK. Oke, itu adalah pengisian. Jadi semakin lama semakin berkurang. Nah, notasi faktorisasinya adalah faktorial yang merupakan hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan N dilambangkan dengan N faktorial. Jadi tanda seru ini dibaca dengan N faktorial. Nah, definisi matematisnya adalah N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali sampai N kurang 2 kali N kurang 1 kali ke N. Atau N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali titik-titik sampai 3, 2, 1. Oke, lanjut. Contoh. Jika ingin membuatkan plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka, padahal tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor dapat dibuat? Nah, di sini kita akan menyusun 5 angka. Nah, berapa plat nomor yang akan dibuat? Dengan cara kita mengalihkan angkanya. Dari angka yang paling besar yaitu 5, kita kalikan aja nih semua angkanya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 120 plat nomor kendaraan. Jadi yang akan terbentuk angkanya adalah 120 plat. Oke, jadi itu caranya ya. Yang kedua, hitunglah nilai dari 2 faktorial kali 3 faktorial. Jadi tinggal menjabarkan yang 3 faktorialnya dan 2 faktorialnya. Ini hanya berbeda tempat, nggak masalah. Jadi 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 kali 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2, 6 kali 1 adalah 6 kali 2 kali 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah 12. Lanjut, hitunglah nilai dari 6 faktorial dan yang B adalah 7 faktorial per 4 faktorial. Penyelesaian, yang A adalah 6 faktorial, berarti ini tinggal kita jabarkan dimulai dari 6, angka yang di sini. Mulai dari 6 sampai berhentinya di angka 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 720. Nah, yang B, 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, di sini kita jabarkan juga yang 7 faktorialnya dimulai dari 7 sampai 1 dan 4 faktorialnya dimulai dari 4 sampai 1. Nah, yang sama kita tinggal coret nih. Yang sama adalah 4 dengan 3, 2, 1, maka di bawah kita juga coret. Maka hasilnya tinggal kita kalikan yang ini. 7 kali 6 kali 5 hasilnya adalah 210. Lanjut ke permutasi. Nah, notasi permutasi, di sini permutasi itu adalah susunan unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Pada permutasi, urutan diperhatikan sehingga AB tidak sama dengan BA. Ini ada kesalahan sedikit. Ini dicoret aja enak. Ini enggak ada. Sehingga AB tidak sama dengan BA. Nah, yang kedua,
Permutasi R dari n elemen adalah suatu kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan R lebih kecil sama dengan n. Yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Nah, ini ada rumus dari permutasi. PNR sama dengan n faktorial per n kurang R faktorial. Jadi maksud di sini R lebih kecil dari n. Jadi R di sini harus angkanya lebih kecil. Jadi misalkan di sini 8, di sini harus 7, harus 6, harus di bawah 8. Tidak boleh di atas 8, 10, nggak boleh. Jadi R-nya ini harus lebih kecil dari yang n. Ini ya, Nak. Oke. Lanjut. Contoh yang kedua, tentukan nilai dari permutasi 83. Berarti tinggal kita masukkan nilainya. N-nya ada 8, R-nya 3. Berarti 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial. Hasilnya adalah 8 faktorial, 8 kurang 3 adalah 5. 5 faktorial. Nah, sampai sini kita jabarkanlah yang 8 faktorial ini. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Berhenti di 5 faktorial. Kenapa? Karena 5 faktorialnya ada di bawah. Ini tinggal kita coret. Oke, ini 5 faktorial, 5 faktorial. Maka hasilnya ada 8 kali 7 kali 6. Maka hasilnya adalah 336. Oke, jadi berhenti sampai apa angka yang ada di bawah? Angka yang paling besar. Jadi nggak terlalu banyak menulisnya. Lanjut, contoh yang kedua. Berapakah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 apabila angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan. Nah, ini juga menggunakan permutasi. Permutasi 64. Itu sama dengan, dari mana 6 dan 4? 6 itu dari angka yang tersedia. Ada 6 angka. N itu adalah angka yang tersedia. Udah. Dan 4 ini adalah yang diminta adalah 4 angka. Yang diminta, yang ingin dibentuk adalah 4 angka. Jadi permutasi 64 itu sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dari 6 kurang 4. Maka sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Berhenti karena di bawahnya udah ada 2 faktorial. Maka ini tinggal kita coret 2 faktorialnya. Hasilnya 1. Tinggal kita kalikan ini 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 360. Oke. Lanjut. B. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi dan unsur yang membuat K, L, dan M unsur yang sama dapat dibentuk dengan rumus P, N, K, L, M sama dengan N faktorial, ini banyaknya unsur, per K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Contoh, berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Nah, di sini kita cari dulu banyak hurufnya, ada 10. Dari huruf matematika ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak huruf M ada berapa? M ada 2. Banyak huruf A ada 3. Banyak huruf T ada 2. Jadi kita mengambil huruf yang dia ada beberapa huruf terjadi. Jadi kalau kita menggunakan E kan cuma 1, jadi nggak usah kita tuliskan di sini. Jadi yang hurufnya lebih dari 1 dia di sini, yaitu M, A, dan T. Maka permutasinya yaitu N faktorial per K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Maka N-nya adalah 10, ada 10 huruf, per ini 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kita jabarkan. Yang 10 faktorialnya, ini 2 faktorialnya juga kita jabarkan, yang 3 faktorial dan 2 faktorialnya.
Nah, di sini, nah ini kita 2 kali 1 kan ada di bawah, ini hasilnya adalah 2, ini bisa kita tembak ke atas. Kemudian yang 3 kali 2 kali 1, ini hasilnya 6, kita juga bisa tembak ke 6. Jadi tinggal kita kalikan yang tidak kita tembak, maka hasilnya adalah 151.200. C. Permutasi siklis, ini gampang. Nah, intinya permutasi siklisnya itu dia berbentuk lingkaran. Siklis itu kan lingkaran. Jadi rumusnya adalah N kurang 1. Contoh, berapa banyak cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar. Bundar kan hampir sama dengan lingkaran. Maka banyak susunannya adalah P siklis itu adalah N-nya adalah 5. Dari jumlah orangnya kan ada 5. Maka 5 kurang 1 faktorial, maka hasilnya 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 24. 3. Kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau tadi permutasi memperhatikan urutan, di sini kombinasi nggak memperhatikan urutan, jadi AB sama dengan BA. Jadi posisinya ini nggak masalah mau di mana, mau di depan, di belakang itu sama. Tapi kalau permutasi tadi beda ya. Nah, rumusnya adalah C. Jadi rumusnya C. CNR sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Contoh, hitunglah nilai dari kombinasi 73. Nah, kita tinggal masukkan di rumusnya, N-nya adalah 7, jadi N itu harus yang lebih besar ya. Yang sebelah kiri ini dia. 7 faktorial per R-nya 3 faktorial, N 7 kurang 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nih berarti di sini karena di sini ada 4 faktorial yang paling besar. Nah, ini kita coret 4 faktorialnya. Udah. Maka tinggal 7 kali 6 kali 5. 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya adalah 6. Jadi kita tembak ke 6, maka hasilnya adalah 7 kali 5. Maka hasilnya adalah 35. Paham? Oke, lanjut. Nah, dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra. Ingat, ada 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk A. Ganda putra, B. Ganda putri, C. Ganda campuran? Oke, penyelesaian. A. Karena banyaknya pemain putra ada 10 dan dipilih maka banyak caranya ada. Jadi karena pemain putra kan 10, yang dipilih kan 2, namanya ganda berarti kan 2. Maka kombinasi 10 2. Karena kenapa 10? Karena kan ini tadi total pemain putra itu ada 10, maka kombinasi 10 2. 2-nya dari mana? Karena yang dipilih adalah ganda 2. Ganda itu kan berarti 2, berarti kombinasi 10 2. Maka 10 faktorial per 2 faktorial kali 10 kurang 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Berhenti di sini. Oke, berhenti di 8 faktorial karena 8 faktorialnya ada di bawah. Maka ini kita tembak 8 faktorial. Tinggal kalikan 2 faktorial itu kan sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. Tembak ke 10 dapatnya adalah 5. Maka 5 kali 9 adalah 45. Sah? Oke, lanjut yang nomor 2. Nah, yang ditanya adalah ganda putri. Karena pemain putri ada 8, berarti kombinasi 8 2. Tinggal ganti pemain putrinya aja. Tetap yang disusun adalah 2 yang diminta. Sama, maka ini 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. Ini juga kita tembak 6 faktorialnya.
2 faktorial ini tadi adalah 2, kita bisa tembak ke sini, hasilnya adalah 4. 4 kali 8 hasilnya adalah 28. Lanjut yang C, ganda campuran. Ganda campuran berarti ada putra dan putri. Berarti kan ada satu putra dan satu putri yang diambil. Nah, dengan cara ini, perhatikan ini kan saya tanda merah nih. Oke. Saya ganti warna. Nah, ini kan dan. Jadi kalau menggunakan kata dan, di sini menggunakan kata. Jadi di sini nih. Jadi kalau dan berarti dia menggunakan operasi kali. Jadi kalau atau dia menggunakan kata atau, berarti operasinya, operasi dari ininya adalah tambah. Kalau dan menggunakan operasi kali. Ingat ya nak. Jadi kalau atau berarti dia tambah, kalau dan dia kali. Nah, di sini kombinasi 10-1. Kenapa 10-1? Karena yang diambil adalah 10 putra, yang diambil 1. Dari 10 putra diambil 1. Kali kombinasi untuk yang putri. Dari 8 diambil 1. Intinya ini adalah tambahi sini hasilnya tetap 2 karena kan ganda. Maka ini tinggal kita cari kombinasi 10-1, kombinasi 8-1. Hasilnya adalah 10 kali 8. Maka hasilnya adalah 80. Paham ya? Jadi ini dicatat nak, nanti ditambahin di catatannya. Oke, selesai. Ini adalah materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan diskusikan di dalam grup WhatsApp. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini, materinya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.